Ya, silakan buat kelompok yang ingin mempresentasikan. Terima kasih atas kesempatannya, Menel dan teman-teman. Dan sekarang kami dari kelompok YOS Timothy dan Natasha akan mempresentasikan tugas ringkasan serangan keamanan. Adalah paper serangan keamanan jaringan assume into distributed sistem basis data distribusi data berharga untuk banyak organisasi besar yang menjadi korban serangan dunia maya baru-baru ini di seluruh dunia. Serangan dunia maya adalah upaya peretas untuk mengganggu, merusak, menghancurkan, atau tidak berfungsi. Beberapa contoh nyata dari serangan dunia maya terhadap DDS adalah distribusi DOS, Distribution Denial of Service, 3 jenis serangan DOS pada tahun 2015, yaitu MySQL, Bittron, dan Proxmox. Lalu ada SQL injection. Serangan cyber disebut sebagai akses tidak resmi atau akses tidak sah, kerusakan data, perubahan, atau perusahaan palsu sistem pengguna. Metodologi dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian desktop seperti berpedoman pada penelitian kualitatif, review terhadap buku, artikel, dan kajian dari para ahli di bidang keamanan komputer pada tahun 2017. Jadi di sini terdapat kesimpulan dari hasil temuan dan analisis. Jadi ada tabel yang pertama ini cyber attack, ada penetrasi dengan trennya adalah menggunakan kerentanan yang ada di perangkat lunak pihak ketiga untuk memperoleh file berharga dari sistem. Preview and attack fitur gunakan injeksi SQL dan Trojan. Lalu ada ransomware yang kemampuan untuk mereplikasi di seluruh dunia, kemampuan untuk mengacak file sistem, verifikasi cepat, dan mempengaruhi komputer di jaringan yang sama. Perlu interaksi pengguna untuk mempengaruhi komputer atau jaringan, tidak cukup dengan mempengaruhi komputer di seluruh dunia. Ada juga DOS, hanya 1 atau 2 komputer untuk membuat seluruh sistem mati. Dapat menurunkan server dan firewall menggunakan 1 komputer. Dia perlu menggunakan lebih dari 2 komputer. Lalu ada juga phishing, clone halaman login situs web, dan buat nama domain yang mirip dengan korban. Hanya menggunakan email dan pesan teks atau panggilan. Ada juga Trojan, menggunakan browser Firefox, kontak server melalui tag hash komentar media sosial, dapat menyebarkan diri ke komputer lain di jaringan. Trojan ini perlu menggunakan penggunaan untuk menginstal di komputer untuk mengkontrol komputer korban. Dan ini tidak punya kesempatan untuk menyebar ke komputer lain. Ada juga Machine Language Enabled, menggunakan sekelompok alat untuk menghindari deteksi dan melewati firewall. Untuk caranya belum diketahui. Ada juga MongoDB Ransomware memanfaatkan kerentanan keamanan yang ada di MongoDB dan pencurian kredensial alat baru untuk mendeteksi kata sandi berciri. Perlu kredensial teks biasa. Tinjau dampak dari tren baru yang teridentifikasi dalam serangan dunia maya sekarang dinilai berdasarkan triad keamanan SIA. Dapat dilihat pada tabel ini. Jadi itu saja dari saya, dan untuk presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh
Yos dan Timothy. Oke, mantap. Lanjut. Yos dan Timothy. Sudah boleh terbayar? Ya, jadi berikutnya ada paper tentang analisis konsep dan cara kerja serangan komputer distributed denial of service atau DOS dan DDoS. Jadi DDoS ini cenderung memiliki serangan yang lebih terstruktur. Jadi ada perbedaan antara DDoS dan DOS dan memiliki dampak yang lebih besar daripada denial of service. Jadi dalam paper ini dibahas bagaimana cara penanggulangannya dan pengetahuan dari jenis serangan yang ada. Pada riset ini dijelaskan metode penanggulangannya dengan metode secara umum. Jadi di sini ada flowchart yang dijelaskan oleh paper bagaimana proses serangan dari DDoS dan DOS tadi. Itu yang pertama itu dimulai, kemudian mencari data melalui buku atau majalah. Jadi data ditemukan, kemudian mencari data melalui internet. Data ditemukan, pengumpulan data dan materi, analisis data, simulasi, kesimpulan, kemudian riset ini selesai. Jadi klasifikasi umum, serangan secara umum, DOS atau denial of service, serangan yang merusak layanan yang disediakan sehingga menjadi tidak tersedia. Terus ada intrusion yang berusaha memperoleh hak akses sistem, melakukan beberapa pengerusakan terhadap sistem. Kemudian ada information thief atau pencurian informasi. Kemudian ada modification, mengubah informasi yang ada dalam satu sistem. Jadi denial of service itu merupakan salah satu jenis serangan pengerusakan dilakukan terus-menerus sehingga server tidak dapat melayani permintaan yang lain hingga bisa mengakibatkan server tersebut down. Jadi DDoS ini mirip dengan DOS namun dilakukan secara terdistribusi. Untuk denial of service, definisi dari FIQ dari www.security, DOS adalah suatu serangan yang dilakukan untuk membuat komputer atau jaringan komputer tidak dapat menyediakan layanan secara normal. Ya, pada umumnya serangan DOS menargetkan serangan pada bandwidth jaringan komputer atau koneksi jaringan. Kemudian DDoS atau distributed denial of service menggunakan banyak komputer untuk mengkoordinir DOS attack ke satu atau lebih target korban. Jadi dalam metode penelitian, Howard mendefinisikan DOS ada apabila software, HP, dan atau komputer tidak dapat terjaga ketersediaannya. Suatu serangan DOS yang berlangsung ketika kita mengakses komputer atau resource jaringan dengan sengaja diblok atau mengganggu ketersediaan sumber daya. Nah, biasanya DOS ini adalah opsi terakhir ketika seorang melakukan penyerangan dalam suatu server. Di sini ada beberapa hasil pembahasan dari riset, yaitu DDoS ini banyak sekali ditemukan di dunia networking dan tentunya tujuannya untuk mematikan layanan dari komputer. Dan DDoS juga sulit diatasi karena serangan ini pada dasarnya berkaitan dengan pelayanan yang diberikan dan bisa berakibat fatal pada beberapa perusahaan. Contohnya misalnya ada perubahan perbankan dan lain-lain yang memerlukan layanan. Dalam paper juga dijelaskan bagaimana simulasi serangan DOS dan DDoS. Jadi simulasi ini dilakukan dengan menggunakan tools Cisco Packet Tracer yang seolah-olah sebagai cloud internet. Jadi di sini ada server unindra.ac.id. Kemudian ada beberapa PC yang dibuat untuk nantinya akan menyerang server tersebut sehingga layanan dari server tersebut tidak bisa diakses. Ini menggunakan tool Cisco Packet Tracer. Dan ini adalah hasil dari simulasi yang dibuat dari paper tersebut. Yang pertama itu
tes ping sebelum dilakukan serangan DDoS tadi melalui Cisco Packet Tracer, dan kemudian melakukan tes browsing kepada web www.unindra.ac.id sebelum serangan DDoS. Kemudian setelah dilakukan tes ping, setelah serangan dilakukan, maka saat melakukan browsing website tersebut tidak tersedia karena sudah dilakukan penyerangan. Dan beberapa jenis serangan attack, UDP flood, smurf attack. Kesimpulan, serangan DOS dan DDoS meningkat seiring perkembangan dan sering ditargetkan pada sistem operasi Windows. Jadi serangan DOS dan DDoS juga terjadi kapan saja dan cukup sulit untuk diprediksi. Dan serangan DOS dan DDoS ini biasanya bertujuan untuk mematikan pelayanan dari komputer atau jaringan yang diserang dan dapat berakibat fatal bagi perusahaan atau instansi, terutama perbankan. Itu adalah paper tentang analisis serangan komputer, denial of service atau distributed denial of service. Selanjutnya ada paper yang akan dijelaskan oleh Andre Timothy Kapulu. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai paper yang membahas tentang investigasi serangan malware Engerad pada PC. Model risetnya, malware Engerad merupakan jenis dari Trojan Horse. Trojan adalah salah satu jenis malware yang ikut berkembang di dalamnya, yang memungkinkan attacker masuk ke dalam sistem tanpa diketahui pemilik. Nah, penyebaran Trojan ini dilakukan dengan metode social engineering atau teknik yang menggunakan kelemahan manusia, sehingga user tanpa curiga langsung mengeksekusi sebuah program yang tidak dikenal. Untuk metodologinya, menggunakan metode eksperimental dengan menggunakan dynamic analysis malware, yang merupakan metode untuk melakukan analisa malware dalam sistem serta melihat proses dan aktivitas yang telah diaktifkan oleh malware tersebut. Di sini ada pengujian sistem, analisis sistem, serta dokumentasi. Untuk karakteristik malware Engerad tersebut ada tidak memiliki verified signature, memiliki kemampuan untuk melakukan file duplication, memiliki keylogger, memiliki kemampuan untuk menambahkan registry pada sistem, memiliki kemampuan untuk remote perubahan registry, memiliki kemampuan untuk melakukan akses remote terhadap folder korban, memiliki kemampuan untuk remote desktop atau screen viewer, dan memiliki kemampuan untuk mengakses remote shell kepada komputer korban. Untuk analisis penelitiannya, pertama-tama attacker menyebar virus via USB atau file sharing. Lalu PC pertama tersebut tidak disisipkan malware, dan PC korban disisipkan malware dengan menjalankan malware pada PC. Kemudian PC server dapat mengetahui jejak PC korban dan memiliki hak akses terhadap korban tanpa diketahui oleh korban. Nah, ini merupakan contoh dari gambar tersebut, di mana pada PC server ini, tampilan pada PC server bisa meremote semua isi komputer korban dan bisa melakukan hak akses apapun terhadap PC korban yang telah disisipkan malware. Yang kedua, dapat dilihat performa PC 1 dan PC korban, di mana performa PC korban yang disisipkan malware tersebut, grafik yang terjadi pada CPU terus meningkat tinggi dibandingkan dengan yang tidak disisipkan malware. Kemudian ada juga pencurian file, di mana PC target dilakukan tanpa diketahui oleh user. Pencurian file seperti mengganti nama file dan menghapus file dapat dilakukan oleh attacker. Kemudian attacker juga dapat melakukan remote PC pada korban. Hasil dan pembahasan, attacker menyebarkan malware Engerad dengan menggunakan software bajakan yang tanpa diketahui korban. Untuk malware Engerad ini bisa meremote PC target, dapat merusak file, dan mencuri file penting pada PC target, dapat mengetahui aktivitas user target dengan menggunakan remote kamera, dan dapat melihat user target. Malware Engerad berbahaya, sehingga attacker dapat melakukan hak akses apa saja terhadap PC korban.
dan perubahan traffic performance yang terjadi pada PC yang disisipkan malware semakin lama semakin cepat, tetapi pada performance di network semakin melemah. Demikian presentasi dari kelompok kami, Mner. Terima kasih. Ya, oke. Mantap DP presentasi yang tadi, nih. Nah, terkait yang terkait yang tadi mungkin jadi kan tadi kelompok ada presentasi yang terkait yang DDoS dengan DOS itu toh. Ya memang seperti itu ya. Jadi kalau di DDoS itu kan ada banyak jenis dia. Ada ping of death, ada SYN flooding, remote control attack, UDP flood, ada smart attack. Nah, jadi ketika server itu kan bertugas untuk serve, jadi menyediakan data ya. Nah, jadi makanya di situ kan di kesimpulan itu kan dibilang orang nggak bisa prediksi ya kapan itu serangan itu, karena memang sistem itu DP tujuan itu untuk serve, untuk menyediakan data, menyediakan informasi. Jadi makanya di sini dibilang serangan DOS atau DDoS dapat terjadi kapan saja dan sulit untuk diprediksi. Nah, memang serangan DOS atau DDoS ini ya, orang kan meminta-minta sama dengan kayak meminta informasi itu tapi dalam jumlah yang sangat besar, sehingga si service itu kan dia kewalahan ya. Jadi si komputer server itu dia mungkin kewalahan untuk menangani DP permintaan itu. Makanya si komputer server itu dia dibilang itu down atau misalnya crash karena kewalahan dia menangani itu permintaan request itu. Terus untuk yang kedua itu ya memang yang terakhir ya memang menarik sekali ini ya. Karena itu sama dengan seperti di remote, karena kan ketika malware Trojan itu kan dia kan akan menghasilkan backdoor. Nah, jadi kan si attacker itu kan tidak bisa untuk ambil alih secara langsung. Makanya dia menggunakan malware Trojan ini. Dia menggunakan malware Trojan ini untuk buka akang DP pintu. Jadi kan kalau ngoni tahu ini terkait DP nama Trojan ini ya, Trojan atau dia kok terinspirasi dari tuh film ya, Trojan Horse. Ini so pernah tahu tuh film terkait yang tuh Trojan Horse tuh dia. Nah, jadi kan tuh para ini ya, para itu tuh yang apa sih itu tuh pokoknya dorang ada bersembunyi di dalam sebuah tuh patung kuda DP nama Trojan Horse. Nah, itu ketika malam dorang buka tuh pintu-pintu kan dorang melakukan serangan. Nah, itu kalau nih coba bawa nih DP film itu. Nah, jadi DP konsep kira-kira seperti itu. Jadi Trojan Horse dia yang buka akang itu DP backdoor sehingga si attacker itu boleh masuk lewat backdoor itu. Nah, jadi untuk yang malware Enjerat ini ya cukup banyak ini ya DP kriteria-kriteria yang sangat berbahaya ini. Ada file duplication, ada keylogger, ada dia akses registry, boleh remote, dan lain-lain ini dia ya. Nah, makanya ini Trojan ini ketika dia open DP backdoor, nah ini banyak ini yang boleh dilakukan. Oke sih, mantap ya. Oke, mungkin terkait ini bagus sih untuk kelompoknya si Natasha ya. Kita lanjut ke kelompok berikut yang akan presentasi. Kelompoknya siapa ini? Andre Muhammad dan Feby. Andre Muhammad dan Feby terkait tugas ringkasan paper. Oke, silakan. Tes, apa dengannya?
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas serangan keamanan jaringan. Yang pertama, a review of new trends in cyber attack, a zoom into distributed database system. Model riset. Model riset ini, distributed database system sangat rentan terhadap new trend cyber attack karena dibentuk berdasarkan kerentanan zero day. Maka dengan mengidentifikasi target dari new trend cyber attack, menilai fitur pada new trend cyber attack, dan mengevaluasi dampak yang disebabkan pada distributed database system, sehingga para pekerja security profesional bisa memperoleh informasi yang baik. Berikutnya metodologi yang digunakan. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan melalui penelitian desktop berupa mereview buku, artikel, dan studi para ahli di bidang keamanan komputer. Berikut hasil yang dicapai dari penelitian tersebut. Di sini dapat kita lihat perbedaan dari setiap cyber attack pada fitur yang sebelumnya yang telah ada dan new trends pada masa sekarang. Atau dapat dibilang fitur di masa sekarang dari cyber attack tersebut. Yang cyber attack pertama, penetration. Dia menggunakan kerentanan dari software pihak ketiga untuk memperoleh file berharga dari sistem. Yang fitur sebelumnya menggunakan SQL injection dan Trojan. Cyber attack yang kedua, ransomware, Petya, NotPetya, dan WannaCry. DP new trends, kemampuan untuk mereplikasi worldwide, kemampuan untuk mengajak file system, replikasi yang cepat, dan mempengaruhi komputer yang jaringan yang sama. Fitur yang sebelumnya, perlu interaksi dengan pengguna untuk mempengaruhi komputer atau jaringan, tidak cukup cepat untuk mempengaruhi komputer di worldwide. Cyber attack yang ketiga, DDoS, Black Nurse. Hanya satu atau dua komputer untuk membuat seluruh sistem mati, dapat menurunkan server dan firewall menggunakan satu komputer. Pada fitur sebelumnya, perlu menggunakan lebih dari dua komputer. Cyber attack yang keempat, phishing, walling. Cloning halaman login situs web dan membuat nama domain yang mirip dengan korban. Pada fitur sebelumnya, hanya menggunakan email dan pesan teks untuk atau panggilan. Cyber attack yang kelima, Trojan, Toxic Trojan, and Trojan virus. Menggunakan ekstensi browser, contohnya Firefox, kontrol server melalui tag hash komputer media sosial, dapat menyebarkan dirinya ke komputer lain dalam jaringan. Fitur sebelumnya perlu pengguna untuk menginstal di komputer untuk mengontrol komputer korban, tidak memiliki kemampuan untuk menyebarkan ke komputer lain. Cyber attack yang berikutnya, machine language enable. Menggunakan sekelompok alat untuk menghindari deteksi dan melewati firewall. Untuk fitur sebelumnya belum ada. Yang berikut, MongoDB ransom, memanfaatkan kerentanan keamanan yang ada di Mongo database. Untuk fitur yang sebelumnya juga tidak ada. Cyber attack yang berikutnya, credential thief, alat baru untuk mendekripsi hash password. For various attack, perlu credential plaintext. Setelah orang membagi new trends dan previous attack feature, maka diterapkan yaitu dari cyber attack berikut apa yang dampaknya terhadap atau berdasarkan CIA. Di sini penetration attack, DP dampak terhadap confidentiality, integrity, and vulnerability, terus walling dan credential thief hanya untuk confidentiality dan integrity, NotPetya, Petya, WannaCry, integrity dan availability, WannaCry, MITM, Trojan virus, machine language enable attack. Kalau MTM dan Trojan virus, dia confidentiality and integrity, sedangkan machine learning language enable attack, confidentiality, integrity, dan availability. Toxic Trojan hanya untuk confidentiality, Black Nurse, availability, dan MongoDB ransom, confidentiality, dan integrity. Tools yang digunakan komputer, internet, dan web browser. Itu saja presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya berikutnya. Terima kasih. Yang kedua adalah analisa keamanan web server terhadap serangan possibility SQL injection dengan studi kasus web server Universitas Muria Kudus. Untuk model risetnya, serangan SQL injection sangat berbahaya karena sistem penyerang
yang telah berhasil memasuki database sistem dapat melakukan manipulasi data yang ada pada database sistem. Proses manipulasi data yang tidak semestinya oleh penyerang dapat menimbulkan kerugian baik pemilik website yang terinjeksi. Demi menjaga keamanan data dan informasi website Universitas Muria Kudus, maka dilakukan uji keamanan terhadap serangan SQL injection, serta melakukan analisa terhadap kelemahan sistem yang ada sehingga dapat diperoleh tindakan selanjutnya untuk perbaikan sistem. Metodologi yang digunakan yaitu model forensik dan teknik pengumpulan data. Berikutnya yaitu hasil yang dicapai. Berdasarkan hasil penelitian selama kurang lebih 1 minggu, tidak terdapat aktivitas SQL injection yang mencoba melakukan injeksi terhadap web server UMK. Secara umum, dengan menggunakan IDS Nord sebagai pemantau jaringan, dapat disimpulkan bahwa web server UMK dapat dikatakan relatif aman, walaupun terdapat beberapa aktivitas yang berusaha masuk ke dalam sistem jaringan melalui notifikasi alert IDS Nord atau ping yang perlu diwaspadai. Namun dengan adanya IDS Nord yang dapat memberikan peringatan dari serangan atau intruder yang masuk ke jaringan, maka seluruh aktivitas jaringan yang berjalan di web server UMK dapat dipantau setiap saat. Untuk tools yang digunakan ada yang pertama hardware yaitu server web UMK, dan yang kedua software open source IDS Nord, internet, dan operating system Linux. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Michael. Terima kasih atas kesempatan. Berikutnya forensik jaringan terhadap serangan ARP spoofing. Untuk model riset, serangan ARP spoofing merupakan serangan yang berbahaya karena dapat mendukung terjadinya serangan jaringan komputer lainnya. Contohnya DOS, man in the middle attack, host impersonating, dan lain-lain. Penyerang akan melakukan sniffing atau memodifikasi address resolution protocol sehingga data dari korban bisa diretas untuk mendapatkan username dan password, serta melakukan spoofing atau memalsukan identitas dan data korban. Untuk menjaga keamanan data pengguna, maka dilakukannya pemeriksaan atau investigasi terkait serangan yang ada pada suatu jaringan. Informasi yang didapatkan dari hasil analisis menjadi suatu laporan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengambil keputusan terkait serangan pada suatu jaringan. Keputusan dapat berupa cara mencegah dan mengatasi serangan-serangan yang ada pada suatu jaringan sehingga pengguna jaringan merasa aman dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya. Yang berikut metodologi yang digunakan yaitu live forensic. Metode live forensic merupakan suatu teknik untuk menemukan bukti pada data volatile termasuk username dan password. Selanjutnya, untuk hasil yang dicapai dengan menggunakan XARP, metode live forensik, investigator dapat dengan cepat mendeteksi suatu serangan dan mengidentifikasi penyerang. Pada tahap ini diperoleh laporan dari hasil investigasi dan analisis dari kasus tersebut. Terdapat informasi data yang disajikan dengan disajikannya tanggal terjadi serangan, waktu terjadi serangan, MAC address penyerang, IP address penyerang, MAC address victim, dan IP address victim. Berikutnya, tools yang digunakan, yang pertama hardware yaitu laptop, yang kedua software yang berupa Wireshark Network Protocol Tool Analyzer. Tool yang digunakan ini untuk menganalisa lalu lintas pada jaringan. Yang kedua, XARP, tool yang digunakan untuk mendeteksi adanya serangan ARP spoofing. Yang ketiga, SSL. SSL atau bisa disebut dengan Secure Socket Layer adalah teknologi keamanan standar untuk
membuat enkripsi antar server dengan klien, sehingga tidak ada pihak yang bisa mencuri data dan informasi. SSL berjalan di antara layer aplikasi dan layer network. Tepatnya, SSL berada pada layer transportasi yang memiliki tugas membawa data dan informasi yang sudah terenkripsi secara acak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Iya, oke nih. Ini juga yang kelompok 2 juga ini so bagus ya. Nah, jadi kan yang untuk yang terkait yang pertama, yang tadi Natasha juga review sekarang juga space 1 kali. Nah, jadi memang untuk yang di paper yang pertama itu kan ada sejumlah ini ya, sejumlah serangan-serangan yang bisa dibilang lagi ngetrend. Jadi lagi ngetrend sekarang ya. Itu di tabel tadi Dang yang ini ada presentasikan itu kan ada new trend in cyber attack. Ya memang untuk di new trend di cyber attack itu so ada banyak peningkatan itu ya dibandingkan previous attack. Jadi serangan-serangan yang sebelumnya itu kan ya bisa dibilang masih DP tahap-tahap awal begitu Dang. Nah, untuk yang di new trend ini memang so ada banyak ini ya. So semakin lebih canggih kira-kira begitu Dang. Jadi semakin lebih canggih DP serangan-serangan pada keamanan jaringan, keamanan cyber. Nah, itu alangkah baiknya kalau misalnya ngoni tahu. Jadi ngoni tahu DP serangan itu bagaimana kira-kira toh. Nah, dan juga itu untuk di DP tabel berikut kan ada CIA situ ya, confidentiality, integrity, availability. Mudah-mudahan ngoni masih ingat ya, ini konsep CIA. CIA ini ada di materi di kapan ini? Benar coba tanya dulu. CIA. Materi di mana ini? Di awal-awal kah, tengah-tengah, atau di akhir-akhir? Awal-awal Mir. Nah, di awal-awal toh. Jadi di awal-awal ngoni sudah diperkenalkan DP konsep CIA. Mudah-mudahan ngoni masih ingat ya. Yang confidentiality itu yang bagaimana, yang integrity itu yang bagaimana, yang availability itu yang bagaimana. Nah, ini mana ini? Nah, ini yang di tabel itu Mener cuma kasih contoh ya, yang ada di DOS attack, yang orang bilang DP contoh yang itu Black Nurse. Nah, kalau di DOS attack itu kan kalau mau lihat di tabel itu, dia serang di availability, ketersediaan. Nah, jadi itu kan kalau misalnya server itu kan ya dia harus selalu siap ya untuk melayani setiap respons-respons yang ada. Nah, tapi karena diserang oleh pakai DDoS atau misalnya pakai DOS, nah makanya si server itu dia down atau dia berhenti bekerja. Sehingga DP availability itu terganggu ya. Makanya dia sudah tidak avail, sudah tidak ini ada lagi. Sudah tidak mampu untuk mengerjakan DP tugas ketika dia diserang pakai DDoS attack. Oke, selanjutnya mungkin presentasi kelompok terkait yang SQL injection ya. SQL injection di web server UMK. Nah, itu memang untuk yang di universitas ini untuk DP database ini rawan sekali nih ya. Rawan sekali memang untuk dilakukan SQL injection. Nah, makanya perlu diamankan itu. Jangan sampai itu yang database di universitas itu kena SQL injection. Wah, bahaya itu. Bisa DP nilai dorang rubah atau misalnya dorang kaget dorang ini ya, dorang delete DP record atau misalnya ya dorang utak-atik lah kira-kira begitu. Itu bahaya sekali karena itu kan menyangkut nilai. Nah, menyangkut nilai itu memang bahaya. Jadi makanya untuk yang di yang di laporan yang UMK ini memang cukup bagus sih, orang mesti aware juga ya dengan SQL injection ini. Terus selanjutnya yang ketiga itu presentasi kelompok tentang ARP spoofing. Nah ini kalau Nerlia ini yang terkait yang ARP spoofing itu, nah ini lebih
akan orang belajar nanti nih, karena memang untuk yang di presentasi kelompok itu kan dia pakai live forensik ya. Ya memang di bagian akhir-akhir ini, akhir-akhir materi ini, orang akan belajar juga mengenai forensik digital. Ya mudah-mudahan teman-teman so mulai mengarah ke sana ya. Jadi kan orang so mulai mengenal tuh bagaimana DP teknik-teknik serangan. Nah, jadi ketika orang ditugaskan misalnya untuk memeriksa begitu dah, jadi untuk memeriksa device-device mungkin yang terkena serangan, nah orang boleh tahu bagaimana dia bicara penanganan, bagaimana dia bicara memeriksa, dan bagaimana untuk dia bicara untuk pelaporannya, pelaporan terkait yang device-device yang itu ya. Memang nanti orang akan belajar juga sih terkait forensik, karena memang mata kuliah ini adalah terkait keamanan dan forensik digital. Jadi selama ini kan orang baru belajar DP keamanan, nanti untuk di materi-materi selanjutnya mungkin ada terkait DP forensik digital. Oke sih, so bagus untuk yang presentasi dari kelompok yang kedua ini ya, yang kedua ini terkait ringkasan paper. Oke, mungkin kelompok urutan yang ketiga mungkin dipersilahkan kepada kelompok Albert, Tian, dan Ayub. Untuk melakukan presentasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok Christian Liando, Albert Cakra, dan juga Ayub Anggilintin akan mempresentasikan ringkasan paper. Jadi yang pertama itu analisa keamanan jaringan wireless di Universitas Samratulangi. Di situ model risetnya mengambil model riset penelitian tindakan atau penelitian action research. Di situ penelitian tindakan adalah salah satu strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dalam bentuk proses pengembangan inovatif yang dicoba sambil jalan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah. Nah, di sini metodologi itu ada lima tahapan action research. Yang pertama itu melakukan diagnosa. Di situ melakukan identifikasi masalah-masalah pokok yang ada sehingga terjadi perubahan. Yang kedua itu membuat rencana tindakan, action planning. Penelitian memahami pokok masalah yang ada, kemudian dilanjutkan dengan menyusun rencana tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yang ketiga itu action taking, melakukan tindakan. Peneliti mengimplementasikan rencana tindakan dengan harapan dapat menyelesaikan masalah. Yang keempat itu melakukan evaluating setelah masa implementasi atau action taking yang sebelumnya dianggap cukup, kemudian peneliti melaksanakan evaluasi hasil dari implementasi. Yang kelima, pembelajaran atau learning. Tahapan ini merupakan bagian akhir siklus yang telah dilalui dengan melaksanakan review tahapan penerapan yang telah berakhir, kemudian penelitian ini dapat berakhir. Nah, selanjutnya ini adalah tools-tools yang dipakai, yaitu yang pertama WHOIS, yaitu yang digunakan untuk mendapatkan data informasi domain tertentu seperti nama pemilik domain, IP address, name server, dan umur domain. Yang kedua itu Acunetics. Acunetics itu adalah tools otomatis yang dapat membantu perusahaan membindai aplikasi web mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kerentanan dieksploitasi. Nah, yang untuk tools yang ketiga itu LOIC, yaitu Low Orbit Ion Cannon, untuk melakukan pengujian DDoS, untuk melakukan flooding terhadap jaringan dan website yang diunsrat. Terus yang keempat itu HOIC, itu High Orbit Ion Cannon, untuk melakukan flooding dengan cara pengiriman package secara besar, sehingga karena banyak request yang masuk membuat web server menjadi down. Nah, yang kelima ini DoSHTTP 2.5. Nah, ini digunakan untuk melakukan penetrasi flooding. Yang terakhir yaitu Wireshark, digunakan untuk sniffing atau penyedapan. Nah, ini adalah hasil yang dilakukan dari penelitian, yaitu mencari informasi penting berupa alamat IP dengan menggunakan tools WHOIS dan mendapatkan alamat IP, domain, dan server yang dipakai serta informasi lainnya.
mencari celah yang terbuka dengan menggunakan tools Accutenix Web Vulnerability. Hasilnya dapat kurang lebih 150 celah yang didapat, tapi celah yang ditemukan masih kategori sangat aman karena tingkat ancaman tingkat berbahaya karena hanya ancaman level 2 saja. Nah, untuk yang melakukan DDoS dengan LOIC, Low Orbit Ion Cannon, dan target berhasil di flooding. Statusnya berhasil. Terus yang penetrasi menggunakan HOIC, High Orbit Ion Cannon, berhasil mengirim package, berhasil. Namun untuk pengujian menggunakan DOS HTTP gagal melakukan flooding. Dan untuk sniffing menggunakan Wireshark, mengetes keamanan Wi-Fi dengan menggunakan metode sniffing atau penyadapan menggunakan Wireshark dengan penyadapan tidak berhasil. Oh, demikian presentasi yang saya bawakan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Ayub. Untuk saya mengambil paper Emoted Malware, a Banking Credential Stealer, yaitu sebuah malware yang mencuri informasi banking melalui malware Trojan. Merupakan penelitian case studies. Dia meneliti suatu masalah dan melihat apa yang masalah tersebut dan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut. Di sini tahapannya itu memilih kasus, membuat framework teori, mengumpulkan data, dan mendeskripsikan dan menganalisa kasus. Jadi pertama itu, apa itu kan Trojan malware yang dapat mencuri data banking dari orang yang ditargetkan, dan kebanyakan tersebar melalui email yang membedakan malware ini dengan malware lainnya, merupakan susahnya menghilangkan malware ini karena kemampuannya untuk bertahan di komputer, seperti random services, auto start registry key values, dan loaded DLLs. Jadi cara kerja emoted-nya ini dia, pertama, emoted dikirim melalui email. Dalam email tersebut, dokumen Microsoft Word, dan jika nanti Microsoft Word ini dibuka, maka nanti emoted akan menjalankan kodenya melalui PowerShell. Setelah PowerShell dijalankan, dia akan menghubungkannya dengan website yang berbahaya. Sehingga dari website berbahaya tersebut, Trojan tersebut dapat di-download. Yang membedakan emoted dengan Trojan lainnya tersebut, dia mendownload Trojan lainnya juga lagi. Jadi mendownload Trojan setelah Trojan tersebut di-download, seperti Rigbot, IceDid, dan WRSNIF. Setelah informasi tersebut didapat, maka penyerang melalui C2C atau customer-to-customer established connection. Ini merupakan contoh serangan. Bisa dilihat sini kan kalau orang masih awam, dia cuma mengklik enable content, maka secara tidak sadar maka dia akan menjalankan fungsi emoted tersebut. Ini yang metodologi yang digunakan tentang malware ini. Dan dari hasil data diambil kesimpulan emoted. Di sini merupakan cara-cara mengecek binaris jika ada file emoted dalam app data folders, mengecek binaris jika ada file emoted dalam sistem root directories, dan mengecek registry keys jika ada emoted dengan menggunakan command prompt. Tools-tools yang digunakan merupakan command prompt, PowerShell, dan Windows GUI. Hasil, paper dapat membahas tentang apa itu emoted, membuktikan akan kurangnya kesadaran dan akan adanya malware, dan menanggulangi serangan dari emoted. Demikian presentasi saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, Tian. Baik, saya akan presentasikan soal keamanan jaringan WLAN terhadap serangan wireless hacking pada Dinas Komunikasi dan Informatika DIY.
Model riset penelitian ini dilakukan untuk memperoleh hasil pengujian keamanan jaringan wireless pada Dinas Kominfo DIY sehingga bisa digunakan sebagai masukan bagi pengelola dalam rangka menjaga dan atau meningkatkan kualitas layanan koneksi jaringan WLAN yang disediakan. Jenis-jenis serangan yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian keamanan pada jaringan WLAN adalah sebagai berikut, yaitu RP spoofing adalah satu teknik menyerang pada jaringan komputer lokal, baik yang menggunakan media kabel atau WLAN. Teknik ini memungkinkan penyerang bisa mengendus frames data pada jaringan lokal dan atau melakukan modifikasi traffic atau bahkan menghentikannya. Baru ada cracking WPA atau WPA keys. WPA dan WPA2 merupakan protokol keamanan yang diciptakan untuk mengatasi permasalahan pada web. Penggunaan WPA dan WPA2 akan menyulitkan hacker dalam melakukan injeksi paket, mengirimkan paket yang diambil sebelumnya, replay attack, atau serangan lain yang mengancam WP. Baru ada bypassing MAC address. Bypassing MAC address adalah proses mengubah identitas MAC untuk mengatasi MAC address filtering. Baru menyerang WPS aktif. Adalah program sertifikasi opsional yang dikembangkan oleh aliansi Wi-Fi. Metode penelitian ini dilakukan dalam 4 tahapan, yaitu yang pertama studi pendahuluan untuk mengetahui mekanisme pengujian keamanan jaringan WLAN, survei untuk memperoleh data jaringan WLAN yang tersedia, tipe keamanan yang digunakan, dan akses point atau router yang digunakan. Pengujian keamanan jaringan WLAN menggunakan metode penetration testing dengan langkah sebagai berikut: information gathering, analisis awal, dan attacking. Analisis keamanan jaringan, hasil pengujian dianalisis untuk mengetahui tingkat keamanan jaringan pada objek penelitian. Apabila ditemukan kelemahan, maka dapat diberikan alternatif solusi yang relevan. Tools yang digunakan di sini ada AirCrack, digunakan untuk melakukan cracking ke jaringan WLAN. Software ini bisa didapatkan dengan cara mengunduhnya di terminal Linux. Aerodam digunakan untuk melakukan penyusupan ke jaringan WLAN. Lalu ada TMAC, Technetium MAC Address Changer, digunakan untuk menyembunyikan MAC address asli dan menampilkan yang palsu. Dan Netcat digunakan untuk menyerang pengguna lain dengan cara mematikan koneksi internet. Lalu ada juga tambahan yang digunakan itu Dumper dan Jumpstart yang digunakan untuk menyerang pada jaringan WLAN yang aktif VPS-nya. Berikut hasil pengujian serangan ke jaringan WLAN pada penelitian ini dilakukan 2 tahap. Pengujian pertama dilakukan sebelum dilakukan konfigurasi keamanan jaringan WLAN, sedangkan pengujian kedua dilakukan setelah dilakukan konfigurasi keamanan jaringan WLAN. Kedua proses pengujian tersebut dilakukan pada 8 jaringan WLAN yang tersedia. Nah, berikut adalah hasil yang didapat, grafik data hasil sebelum konfigurasi, di mana terdapat pengujian yang berhasil pada ARP spoofing, sedangkan yang lain tidak. Baru data hasil sesudah konfigurasi WLAN, di mana ARP spoofing sudah tidak dapat lagi dijalankan. Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa keamanan jaringan WLAN di Dinas Kominfo DIY sudah aman, karena akses point atau router jaringan WLAN yang tersedia sudah menerapkan sistem keamanan setingkat WPA atau WPA2 PSK. Celah keamanan pada beberapa jaringan WLAN adalah pengguna yang sedang menggunakan jaringan WLAN masih bisa diserang oleh pengguna lain pada jaringan wireless yang sama. Untuk meningkatkan keamanan jaringan WLAN, perlu diaktifkan fitur ARP atau binding pada akses point atau router agar terhindar dari serangan spoofing seperti Nmap, Netcat, dan lain-lain, sehingga pengguna menjadi aman dalam menggunakan jaringan WLAN tanpa diganggu oleh pengguna lainnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, oke. Menurut NER cukup bagus ini ya, BP penjelasan dari kelompok. Karena selain dia ini, jadi selain menggunakan tuh yang presentasi yang ada, jadi kelompok boleh menjelaskan ya. Jadi bukan cuma sekedar membaca apa tuh di isi yang data tulis, tapi kelompok juga boleh menjelaskan ya terkait poin-poin yang ada di presentasi tersebut. Ya, jadi kalau menurut NER sih bagus kan, karena ada DP poin-poin dan kelompok boleh jelaskan, misalnya tools-tools ini DP guna untuk apa dan lain-lain. Ya, memang untuk yang pertama itu kan yang terkait apa itu ya? Analisa keamanan jaringan wireless di Unsrat.
Nah, ini ada sejumlah tools-tools itu ya, dari kelompok sebutkan itu ada sejumlah tools-tools yang dipakai itu untuk testing. Jadi dia untuk testing sebenarnya orang boleh pakai itu tools-tools itu sebenarnya untuk tes. Jadi bukan untuk dipakai untuk yang jahat, tapi sebenarnya orang boleh pakai itu untuk tes, untuk mengetes dan mencari kelemahan-kelemahan itu dia. Nah, setelah orang mendapatkan DP kelemahan-kelemahan itu kan sebaiknya sih orang segera lapor ke DP pihak. Ya, istilahnya white hacker begitu dong. Jadi ketika orang dapat DP celah keamanan, orang bantu lapor supaya orang juga bisa memperbaiki celah keamanan yang ada. Jangan sampai malah orang yang merusak. Nah, kalau sampai di black hat, nah, bahaya itu. Terus yang selanjutnya yang kedua itu kan tadi kelompok juga presentasi tentang emotet malware ya. Banking credential stealer. Nah, ini memang ini emotet ini ada DP grafik itu kan tadi. Nah, senang sekali ya. Ngoni boleh menjelaskan itu bagaimana DP cara ya. Memang di situ kan dilihat dari email toh, dari email ya mungkin itu terus selanjutnya ada kayak dokumen atau worksheet. Nah, itu kan memang untuk cara penyebaran malware itu yang pertama itu dari orang itu sendiri. Jadi sebenarnya untuk menghindari penyebaran malware itu sebenarnya dari yang pertama itu di pelapis pertama itu sebenarnya dari orang pendiri sendiri. Orang itu harus mengetahui itu malware itu bagaimana dan bagaimana dia cara kerja. Ya memang dalam penyebaran malware ini ada satu sisi di manusia itu yang dorang pakai, yang dorang pergunakan supaya untuk men-trigger ini malware ini, yaitu rasa curious atau rasa ingin tahu. Nah, ini kan rata-rata orang-orang kalau misalnya jaga data, misalnya email nyasar atau misalnya SMS nyasar, misalnya orang juga kan kadang-kadang ada DP rasa penasaran tuh, ini email apa ini Kang? Nah, jadi makanya karena adanya rasa ingin tahu itu ya, ada rasa penasaran, makanya itu orang buka. Nah, jadi si attacker itu, si penyerang itu orang manfaatkan celah ini yang ada di manusia. Jadi di celah ini itu celah yang rasa ingin tahu ini ya. Nah, makanya kalau contoh di sini tuh yang emotet, orang kirim email, di dalam email itu ada kayak dokumen Word begitu, atau misalnya ya ada dokumen teks begitu, dan ketika dibuka itu kan dia itu ada menjalankan makro ya. Jadi biasanya kan kalau di dalam Microsoft Office itu untuk makro itu harus hati-hati. Ya memang ada makro itu untuk dipakai untuk memudahkan. Ada makro dipakai untuk memudahkan orang pekerjaan, tetapi ada juga makro itu bisa digunakan untuk hal yang jahat. Nah itu, jadi kan orang melihat itu seolah-olah itu file Word biasa, tapi sebenarnya di balik di file Word itu ada sejumlah kode-kode jahat yang digunakan oleh si penjahat tentunya atau si attacker untuk merusak orang komputer. Nah, ini kan dijelaskan di situ kan bahwa di dalam file Word itu sendiri ada suatu kode jahat sehingga dia menghasilkan suatu malware ini ya. Jadi dia mungkin mendownload malware Trojan. Jadi di dalam situ ada DP Trojan, dia mendownload. Bahkan si Trojan itu akan mendownload Trojan-Trojan yang lain dan tentunya itu akan jadi tompe komputer itu akan semakin lalot, semakin lemot, bahkan DP keamanan itu akan terbuka semua. Ya namanya juga Trojan pasti itu kan ada DP, dia akan membuat backdoor ya, membuat celah orang komputer itu akan disusupi. Nah ini terkait DP survei. Nah ini kalau lihat di DP survei ini, apakah kamu punya antivirus di komputermu? Nah ini rata-rata kebanyakan orang mengabaikan ini antivirus ini dia. Ya memang sebagian orang bilang sih, ini antivirus ini cuma bikin berat komputer begitu. Karena memang si antivirus ini dia akan melakukan scanning terus-menerus, dia akan running terus-menerus. Ya makanya mungkin sebagian orang rasa makin berat begitu. Makanya orang cuma pakai ya antivirus yang ringan-ringan begitu dan toh. Nah,
Tapi sebenarnya antivirus ini merupakan lapisan kedua ya, lapisan kedua untuk menangani ini. Nah, kalau menurut NER itu kan lapisan pertama itu kan dari orang itu sendiri. Orang perasa ingin tahu itu toh. Nah, itu orang kalau orang tahu DP teknik serangan, nah orang juga pasti bisa mengatasi ini malware-malware ini. Nah, DP yang kedua kalau misalnya orangnya sengaja misalnya buka tuh dia, nah ada DP si antivirus itu. Nah, si antivirus itu dia nantinya akan membantu orang untuk ini mendeteksi kalau misalnya ada malware-malware yang jahat. Nah, ini memang kalau untuk yang antivirus, saya sarankan sebaiknya ini ya, sebaiknya di tiap teman-teman di komputer itu punya antivirus. Supaya kalau misalnya suka kena virus, ya rata-rata kalau suka kena virus kongso parah, ya DB solusi terakhir ya install ulang. Ya nyanda enak toh kalau misalnya mau install ulang terus. Jadi sebaiknya mungkin ada antivirus untuk membantu teman-teman supaya nyanda mudah untuk diserang malware. Terus terkait apa lagi tadi ya kelompok. Nah, ini yang kelompok terkait serangan pada wireless hacking. Nah, terkait pada serangan pada wireless hacking ya memang ini ada sejumlah serangan ini ya, yang lihat juga ada di pembahasan kemarin ya. Memang kalau terkait wireless itu kan ya ada ARP spoofing, ada bagaimana orang mau cari tahu, mau hack DP password WiFi, ini kan cracking WPA 2 keys. Nah, ini baru aja terkait MAC address. Jadi MAC address ini kan sebenarnya MAC address ini untuk di komputer itu kan dia unik ya, dia unik. Nah, makanya disebut MAC address. Nah, itu ada orang yang coba untuk merubah identitas MAC address. Dan juga ada mungkin ya karena ingin mau pakai sendiri itu bandwidth, makanya itu juga orang pakai netcard ya. Jadi ada sejumlah tools itu yang kira-kira dipakai terkait jaringan. Ya untuk yang hal-hal yang buruk dan juga ada untuk tools-tools yang untuk membantu orang untuk monitoring. Ini ada AirCrack, AirDump, TMAC, Netcat. Nah ini DP tools-tools yang digunakan ya di paper itu. Oke sih. Terkait presentasi ini. Bagaimana ini? Ini so 14:16. Apa masih mau lanjut atau ini masih ada kelompok satu nih, kelompok keempat. Hilkia. Ini Hilkia ada yang siapa-siapa ini? Cek. Siapa Hilkia enggak dapat kelompok? Karena kan biasanya ini yang apa ada DP kelompok. Jadi selama ini Hilkia nyanda kalau misalnya ada praktikum kerjakan sendiri atau bagaimana ini? Iya benar, selalu kerjakan sendiri kalau ada praktikum. Begitu ya? Waktu itu pernah presentasi di benar juga sendiri benar. Oh iya kata terkait yang Hilkia Kang. Ya bagaimana teman-teman? Ini orang mau lanjut atau boleh mau lanjut ini? Ya mudah-mudahan sampai 14.30 ya. Atau coba Hilkia saja, Hilkia presentasi. Oke. Di sini yang saya akan presentasikan paper yang ada di e-learning. Yang tadi udah dijelaskan juga oleh teman Nata kan, sama udah dijelaskan juga sebagian oleh NER. Jadi di sini saya cuma akan review lagi sesuai dengan pemahaman saya di paper ini. Di sini dengan judul paper A New Review of New Trend in the Cyber Attack, a Zoom into Distributed Database System. Jadi di sini tujuan tren baru dalam serangan cyber ke sistem database terdistribusi. Jadi di sini tidak mencangkup salah satu serangan saja. Jadi di sini menjelaskan beberapa serangan. Jadi secara umum.
Untuk model risetnya, menjamurnya teknologi baru untuk serangan dunia maya baru-baru ini menandakan tren terbaru yang dimanfaatkan penyerang atau dampak dari serangan semacam itu telah membuat banyak korban terkena dampak terpaksa atau secara harfiah mengalami kesulitan keuangan. Jadi di sini menjamurnya itu teknologi di dunia maya atau serangan di dunia maya baru-baru ini bisa menjadikan itu sebagai tren baru untuk dimanfaatkan para penyerang. Nah, dampak dari apa yang mereka serang itu membuat banyak korban untuk mengalami kerugian, apalagi dalam segi keuangan. Dan untuk metodologi penelitiannya adalah pendekatan penelitian kualitatif digunakan melalui penelitian desktop, sebagaimana dipadu oleh penelitian kualitatif, peninjauan buku, artikel, dan studi dari para ahli di bidang keamanan komputer berdasarkan temuan terbaru mereka yang sebagian besar diterbitkan pada tahun 2017 adalah strategi utama dalam penelitian ini. Nah, untuk informasi yang terkumpul di analisis untuk mengidentifikasi fitur baru yang mengarah ke tren baru dalam serangan dunia maya, sehingga menarik garis antara tren yang diketahui sebelumnya yang mungkin telah diselesaikan sebelumnya juga. Untuk hasil temuan analisis sudah dijelaskan juga oleh teman kita Nata tadi, namun di sini saya akan jelaskan lagi untuk hasil temuan atau analisis. Contoh di sini yang pertama adalah penetrasi atau digunakan untuk kerentanan yang ada di perangkat lunak pihak ketiga untuk memperoleh file berharga dari sistem. Untuk previous dan attack fitur yang digunakan adalah injeksi SQL dan Trojan. Yang berikutnya itu adalah ransomware, digunakan untuk kemampuan untuk mereplikasi di seluruh dunia, kemampuan untuk mengecek file system, atau replikasi cepat untuk mempengaruhi komputer di jaringan yang sama. Nah, untuk previous attack atau fitur yang digunakan adalah perlu interaksi pengguna untuk mempengaruhi komputer atau jaringan, tidak cukup cepat untuk mempengaruhi komputer di seluruh dunia. Nah, yang ketiga adalah DDoS atau Black Nurse. Maaf. Oke. DDoS atau Black Nurse hanya untuk 1 atau 2 komputer untuk membuat seluruh sistem mati. Nah, dapat menurunkan server dan firewall menggunakan 1 komputer, atau perlu menggunakan lebih dari 2 komputer. Berikutnya ada phishing, web, dan membuat nama domain yang mirip dengan korban yang dituju. Untuk previous dan attack fitur adalah hanya menggunakan email dan pesan teks atau panggilan. Berikutnya adalah Trojan. Nah, Trojan menggunakan ekstensi browser atau Firefox atau kontrol server melalui tag hash komentar media sosial, dapat menyebarkan diri ke komputer lainnya melalui jaringan. Untuk previous attack fiturnya itu perlu menggunakan pengguna untuk menginstal di komputer untuk mengontrol komputer korban. Nah, tidak punya kemampuan untuk menyebarkan ke komputer itu sendiri. Ada lagi machine language yang menggunakan sekelompok alat untuk menghindari deteksi dan melawan firewall. Ada juga MongoDB ransom untuk memanfaatkan kerentanan keamanan yang ada di MongoDB. Dan juga yang terakhir adalah pencurian kredensial atau alat baru untuk mendeskripsi kata sandi yang bersiri khas atau biasa perlu menggunakan kredensial teks atau biasa, seperti itu. Sekian presentasi dari saya atau review singkat dari saya mengenai paper ini. Saya ucapkan terima kasih. Iya, oke, demikian. Ya, sama dengan yang sebelum-sebelumnya nih, terkait yang paper yang itu. Oke, senyata ada lagi ini toh?
Kalau misalnya tidak ada, untuk yang kelompok-kelompok berikutnya nanti Tora akan lanjutkan di hari Kamis nih. Jadi untuk yang presentasi selanjutnya Tora akan lanjutkan di hari Kamis. Tadi kayaknya lihat ada Stanley sini. Oh, Stanley lagi ini. Ya sudah. Oke. Karena sudah ada lagi yang mau presentasi, untuk pertemuan hari ini akhiri cukup sampai di sini saja. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Terima kasih juga untuk kelompok yang sudah presentasi terkait ringkasan paper. Oke, mudah-mudahan untuk yang praktikum, teman-teman lain sudah siap ya, untuk di hari Kamis nanti. Jadi ketika orang mau itu, mudah-mudahan sesiap. Oke. Oh iya, bagi yang belum absen, bagi yang teman-teman yang belum absen, silakan untuk melakukan absensi ya. Jadi yang di sebelah kiri ini, yang kode 06 PADE 10 itu untuk kelas A, dan kode 97Z AR310 itu untuk kelas B. Jadi teman-teman, tolong segera lakukan absensi bagi yang belum. Oke, demikian torang P kelas hari ini. Sampai torang bertemu lagi di hari Kamis. Terima kasih, Nek. Terima kasih. Atau mungkin Ner ada tambahan mungkin? Ner Stanley. Kaget langsung mau end meeting. Ner Stanley misalnya ada mau menyampaikan. Ner Stanley mungkin ada yang mau disampaikan. Kayaknya nyanda stop. Oke, Ner end meeting ini nih. Terima kasih. Terima kasih, Ner.